Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Khulasah ringkasan. Qala al-musannifu rahimahullah. Penulis kitab ini berkata, namanya Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di sanadihi dengan sanadnya sampai kepada muallif. Hadis 181. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la hasada illa fi ithnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Hasad boleh atau tak boleh? Tak boleh. Kecuali dalam dua hal boleh hasad. Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana. Ada orang yang bisa membaca Quran, yang menghafal Quran, yang paham Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia sibuk dengan Quran itu pagi, petang, siang dan malam. Kita boleh hasad dengan dia. Makna hasad di sini kata ulama bukan hasad dengki busuk hati. Makna hasad di sini ghibtah. Artinya kita boleh ingin seperti dia. Ini anak-anak nih, bangun jam 4 subuh, sholat tahajud, baca Quran. Habis sholat subuh, baca zikir, baca Quran. Habis itu masuk kelas zuhur, baca Quran ke asar. Dari asar ke maghrib, baca Quran. Dari maghrib ke isya, Quran. Dari isya sampai jam 10 malam, Quran 6 kali. Jadi ibu, bapak boleh hasad ke mereka. Boleh hasad di sini maksudnya boleh ingin seperti dia. Bukan hasad lalu ibu santet dia. Oh, boleh hasad, kami dengki sama dia, kami busuk banget. Maksudnya hasad di sini adalah hasad positif. Untuk membedakannya antara hasad positif dengan hasad negatif, ulama membaginya. Kalau busuk hati, dendam, kesumat, hasad namanya hasad. Tapi kalau yang positif namanya ghibtah. Ghain ba ta ta marbutoh. Ghibtah. Ingin seperti mereka. Saya tak bisa lagi macam mereka Pak Ustaz. Anak saya nanti menjadi penghafal Quran. Amin. Saya ingin anak saya macam dia Pak Ustaz. Itu bagus, boleh. Yang kedua, siapa yang boleh kita hasad? Rajulun atahullahu malan. Orang yang dikasih Allah ujian harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Pagi, petang, siang dan malam dipakainya untuk sedekah. Pagi bersedekah, siang bersedekah, petang bersedekah, malam bersedekah, subuh bersedekah, ngasih makan orang banyak, memotongkan kambing, memotongkan ayam. Hartanya tak habis-habis. Kalau ada orang seperti itu, kita boleh hasad. Makna hasad, kita boleh ingin macam dia. Nanti aku Pak Ustadz kalau kaya macam dia, insya Allah aku juga bersedekah. Begitu kaya, pelitnya minta ampun. Jadi nanti kalau kita ditanya, bolehkah kita hasad? Boleh. Kepada berapa? Dua. Yang pertama, orang yang baca Quran, ngapal Quran, ahli tafsir Quran, mengamalkan Quran pagi, petang, siang, malam. Yang kedua, orang yang dikasih Allah harta, bersedekah pagi, petang, siang, malam. Kita boleh seperti mereka. Mudah-mudahan kita paling bagus kalau bisa dua-duanya. Sudahlah kaya, hafal Quran. Atau hafal Quran, tidak kaya. Atau kaya, tak hafal Quran. Sudahlah tak kaya, tak pula hafal Quran. Paling tidak anak-anak kita hafal Quran insyaAllah. Amin ya Rabbal. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim, rawahu Muslim. Kalau ada yang mengganjal di pikiran, nanti kita buka tanya jawab jam 5:15.
Kita lanjutkan hadis 182. Dari Abdullah bin Amr. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Bedanya apa? Setelah Umar itu ada huruf waw. Kalau tak ada huruf wawnya, Abdullah bin Umar. Kalau ada huruf wawnya, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man qama bi asyri ayatin, siapa yang sholat malam membaca ayatnya 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak termasuk orang yang lalai. Ibu sholat tahajud malam, ayatnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul bil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad, qul rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Maka selamat, tidak tercatat termasuk golongan yang lalai. Ini derajat yang paling rendah. 10 ayat. Wa man qama bi mi'atin, siapa yang salat malam ayatnya 100, kutiba minal qanitin, maka dia dimasukkan dalam golongan qanitin, ahli ibadah. 10 100. Wa man qama bi alfi ayatin, siapa yang salat malam ayatnya 1000, kutiba minal muqantirin, maka dia termasuk orang yang muqantir, artinya orang kaya yang punya banyak perhiasan. Itu dalam bahasa Arab muqantarat, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Orang-orang yang punya emasnya perak. Jadi 3 level. Kalau hanya 10 ayat, selamat dari orang lalai. Kalau 100 ayat, masuk dalam golongan ahli ibadah. Tapi kalau 1000 ayat, macam orang kaya yang datang bawa banyak barang emas, begitulah dia nanti menghadap Allah, banyak membawa bekal amal soleh. 1000 ayat itu bagaimana menghitungnya? Rawahu Abu Daud, hadis ini ada dalam Sunan Abi Daud. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Khuzaimah hadis ini sahih. Wa akhrajahu Ibnu Hibban, hadis ini ada dalam Sahih Ibnu Hibban. Apa kata Ibnu Hibban? Bunyi hadisnya begini. Man qama bi mi'atai ayah, siapa yang salat malam 200 ayat, kutiba minal muqantirin, juga dia termasuk orang yang datang menghadap Allah membawa amal yang banyak. Qala al-musannif, penulis kitab berkata, ailahu qintarun minal ajr, balasan pahalanya banyak. Wa min awwali tabarak ila akhiril Quran alfu ayah. Kalau 1000 ayat tuh agak-agaknya Pak Ustadz, dari awal tabarak, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, sampai An-Nas, itu 1000 ayat. Tabarak itu juz 29, Al-Mulk. Jadi siapa yang membaca juz 29, juz 30 malam, berarti dia sudah tahajud 1000 ayat. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Salat dia dari Isya sampai subuh, ayatnya tak diganti-ganti, qul huwallah terus. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Rakaat kedua gitu lagi. Selesai besok pagi dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, itu Qatadah ayatnya qul huwallah terus, tak ganti-ganti. Dipanggil Nabi. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan 1/3 Quran. Jadi siapa yang membaca 1/3, membaca 3 kali sama dengan sekhatam Quran. Tak ada diejek Nabi. Nabi tak pernah mengejek orang yang baca ayat qul huwallah. Justru yang dimarahi Nabi, imam yang membaca ayat terlalu panjang sampai makmumnya
Kata Nabi, di belakang itu ada orang yang sibuk punya urusan, ada ibu-ibu yang punya anak kecil, ada orang tua renta yang tak tahan tegak lama. Kenapa kau panjang-panjang? Makanya yang paling bagus pertengahan, tidak terlampau pendek, tidak terlampau panjang. Sudah diatur oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Ada saya sebutkan dalam buku 99 tanya jawab sholat. Jangan terlampau panjang, jangan terlampau pendek. Itu tentang sholat malam 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat. 10 ayat selamat dari orang lalai. Jadi kalau tak ada baca sama sekali, lalai lah. Anak santri wajib tahajud tiap malam. Bangun jam 4. Azan subuh jam 5. 1 jam dia tahajud. Baru tidur malam jam 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5 jam setengah tidur. Tak ada mereka kurus mau mati. Tetap sehat badannya. Jadi kalau ada orang mengatakan anak-anak mesti banyak tidur, nanti kalau nggak tidur badannya lemas. Lebih udah setahun orang di pondok. 1 Juni masuk. 1 Juni 2021. Sekarang sudah bulan Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober. Setahun 4 bulan. Hidup mereka, tak ada meninggal. Quran aja di kepalanya. Pagi, petang, siang, malam, Quran. Target 3 tahun ini dia hafal Quran. Ibu doakan supaya hafal Quran. Sekarang kita masuk hadis yang ke-183. An Aisyata, dari istri Nabi, ibu kita, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza na'isa ahadukum fis shalah," kalau kamu mengantuk sedang salat. Biasanya bulan puasa. Pernah ibu mengantuk sedang salat? Bapak pernah mengantuk sedang salat? Saya sholat di Masjid Akramun Nas. Di sebelah saya itu ada bapak-bapak. Tiba-tiba maju kakinya ke muka. Nah itu asli kisah nyata. Saya mengantuk juga, cuma tak sampai begitu. Pas sedang sholat itu gini ya, langkah kakinya ke muka. Mungkin dia udah hampir terlungkup. Mas. Jadi cerita tentang sedang sholat tuh mengantuk itu pernah terjadi. Idza na'isa ahadukum, kalau kamu mengantuk, fis shalah, sedang sholat mengantuk, falyarqud, maka jangan teruskan sholat, hendaklah dia tidur. Salam, habis itu tidurlah sampai tidur ayam aja. Tidur. Hatta yazhaba anhu naum, sampai mengantuknya hilang. Fa inna ahadakum idza shalla, karena kalau kamu terus juga salat wa huwa na'is, sedangkan dia dalam keadaan mengantuk berat, la'allahu yadhhabu yastaghfir, boleh jadi mulutnya ingin beristighfar, fayasubba nafsahu, tapi isinya justru berbalik mencaci maki, menyumpah dirinya. Karena orang yang mengantuk itu kan tak sadar dia entah apa dibilang. Jadi kalau mengantuk sedang sholat, jangan teruskan. Tidur dulu. Udah agak hilang, baru lanjutkan sholat. Ini ceritanya tentang sholat malam. Kalau sholat maghrib, tak mana ada pula orang mengantuk sholat maghrib. Sholat maghrib, sholat isya, tak ada orang mengantuk. Saya nih Pak Ustadz, sholat zuhur pun mengantuk. Parah kali itu. Karena dikhawatirkan maunya beristighfar, tapi tak sadar mulutnya mencaci maki, menyumpah serapah dirinya. Lain di bibir, lain di... Bukan judul lagu. Muttafaqun alaih. Masih ingat apa arti muttafaqun alaih? Muttafaqun alaih secara bahasa disepakati atasnya. Makna secara istilah, hadis ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih
Itu arti muttafaqun alaih. Ibu pernah sedang sholat mengantuk? Bapak pernah mengantuk? Saya pernah mengantuk. Saya bukan sedang sholat, sedang khutbah mengantuk. Pengajian malam, pengajian subuh, pengajian duha, sholat mengajar di kampus, khutbah Jumat. Pas khutbah tuh borat sekali rasanya. Nanti sejak itulah makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi mata tak bisa. Jadi kalau mau tidur, tidurlah. Karena kalau tidak nanti orang error dia. Orang kalau tak tidur tuh bisa gila, error. Walin Nasai, hadis ini ada dalam Sunan Nasai. Bunyinya begini. Idza na'isa ahadukum, kalau kamu mengantuk, wa huwa yusalli, dia sedang salat, falyansarif, batalkan salat. Dia mengantuk, dia sedang salat, jangan teruskan, falyansarif, batalkan. Fala'allahu yad'u ala nafsihi, dikhawatirkan dia mendoakan kejelekan terhadap dirinya, wa huwa la yadri, dia tak tahu. Allahumma adkhilni nar, masukkan aku dalam neraka, katanya. Dia tak sadar. Diaminkan malaikat, amin kata malaikat. Habis, selesai. Maka kalau sedang mengantuk berat, tidurlah. Orang barat, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya mewah, tak bisa tidur. Nama penyakitnya insomnia. Ada rumah sakit di Jalan Ahmad Ani, khusus menangani orang yang tak bisa tidur, psikiater. Nanti dikasihnya obat, akan tidur. Makanya kalau ada jamaah saya sedang ceramah tertidur, saya tak pernah marah sama jamaah tertidur. Karena orang barat membeli obat biar bisa tidur. Dia baru nengok muka saya, udah mengantuk. Itu kan nikmat besar. Kalau saya ceramah jamaah itu bisa tertidur, itu berarti saya sebagai ustadz berhasil menenangkan hatinya. Karena kalau orang hatinya tak tenang, bisa dia tidur? Ibu, antara tanggal 30 dengan tanggal 1, mana yang lebih lelap? Tanggal 1 lelap. Tanggal 30 itu jantung berdetak kencang. Yang membuat jantung berdetak itu dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Wa akhrajahul Bukhari. Hadis ini disebutkan Imam Al-Bukhari. Nama kitabnya Sahih Al-Bukhari. Min hadis Anas, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Bilafzi, bunyi lafaznya, idza na'isa ahadukum, kalau kamu mengantuk, fis shalah, sedang salat, falyanam, maka hendaklah dia tidur. Ini orang membaca hadis ini, kalau dibacanya satu riwayat aja dia bingung. Kalau kamu mengantuk sedang salat, maka tidurlah. Tidurlah dia. Maksudnya kalau kau sedang mengantuk sedang salat, batalkan salatmu, kau tidur. Setelah kantukmu hilang, kau berwudu lagi, baru lanjutkan sholat. Hatta ya'lama ma yaqra'uhu, sampai dia paham dan mengerti apa yang dicakapkannya. Jangan sampai dia mencakapkan yang dia tak sadar. Macam orang mabuk, macam orang sakau, macam orang mengigau, macam orang pikun. Tak tahu dia entah apa yang keluar dari mulutnya. Walin Nasai, dalam riwayat Imam Nasai, falyansarif, hendaklah dia keluar dari sholat. Kalau kebetulan dia sedang berdiri, cepat-cepat dia ayat pendek, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, nasyani'aka wal abtar. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, at-tahiyatul, salam, bam, langsung. Bangun lagi, hilang kantuk, baru lanjutkan sholat. Wali Muslimin min hadisi Abi Hurairah bilafzi, ada dalam Sahih Muslim bunyi hadisnya begini.
idza qama ahadukum minal lail, kalau kamu bangun tidur waktu malam mau tahajud, fasta'jamal qur'anu ala lisanihi, lalu dia mengantuk berat sampai ayat Quran itu terasa berat di lisannya, di lidahnya. Falam yadri ma yaqul, dia pun tak tahu entah apa yang diucapkannya. Ayat itu pun sudah berpindah-pindah kemana-mana. Falyattaji', maka hendaklah dia berbaring dan tidur. Setelah agak-agak hilang, bangun, baru sholat. Itu tentang larangan mengantuk karena menyebabkan tidak mengerti apa yang diucapkan. Kawan saya itu Pak Ustadz sedang ngobrol pun tak paham kita entah apa kata dia. Itu bukan mengantuk. Tak tahu kita apa sebabnya. Entah kurang akal, entah kurang otak. Kurang otak, kasih otak-otak. Kurang akal, agi ayaka. Hadis yang ke-184 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dzukira 'indan Nabi, diceritakan kepada Nabi, rajulun, ada seseorang, nama tidur dia lailatan, pada suatu malam, hatta asbaha, sampai pagi. Tidur dia malam sampai pagi, berarti tak sholat subuh. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun, orang itu, orang yang tertidur tadi malam sampai subuh, bala syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Jadi kalau ada suami ibu tak sembahyang subuh, berarti telinganya itu toilet setan. Kalau ada istri bapak tak sholat subuh, berarti telinganya toilet setan. Sedangkan masuk ke toilet aja kita minta perlindungan dari setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khubuthi wal khaba'is, setan jantan dan setan betina. Setan pun tak ada yang bencong. Hadis ini muttafaqun alaih. Oh, jadi kalau begitu setan itu terkencing juga Pak Ustaz? Ya, hadisnya sahih. Di mana setan terkencing? Di telinga orang yang tak sholat subuh. Makanya bangunkanlah istri sholat subuh, bangunkanlah suami sholat subuh, bangunkan anak-anak sholat subuh. Pasang jam waker 3, handphone semua itu dibuat menyala. Di sini insya Allah tak ada orang tak sholat subuh, karena jam 4 dia sudah bangun, jam setengah 4 sudah bangun, jam 4 sholat. Kalau bangun malam, yang pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kalau ini dibuat, tak lama sesudah itu terdengar suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Tak percaya? Buatlah malam ini. Bangun jam 4, mandi. Saya kalau tak mandi, subuh, mengantuk. Maka bangun jam 4 itu yang pertama kali mandi. Bersih. Karena kalau kita tidur keluar keringat di badan. Maka untuk menghilangkan itu mandi. Setelah mandi kita fresh, pakai minyak wangi sebelum sholat, karena malaikat suka kepada yang harum-harum. Pakai minyak wangi, pakai baju bersih, pakai kain bersih, baru sholat. Sholli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat wudu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat tahajud 2 rakaat. Bisa 8 bagus. Sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat witir 3 rakaat, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, berdoa. Tak lama sudah itu terdengar persiapan sholat subuh. Habis sholat subuh, kalau hari Rabu
musola belakang, masjid kiri, masjid kanan, musola dekat kuburan. Pas 4 kali subuh Rabu. Tak ada alasan orang jalan Kamboja payah mencari Ustaz Somad itu, tak ada pengajian, kau tak datang. Pengajian Az-Zahra sebulan sekali saya ngisi. Pengajian subuh Riyadhus Shalihin 4 kali sebulan. Pengajian Pekanbaru, khutbah Jumat, sore Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang, 5 kali sebulan. Tak ada alasan Abdul Somad tak ngisi pengajian. Payah jumpai Ustaz Somad itu, dia tak mau ngisi pengajian. Fitnah, bohong, penipu. Muttafaqun alaih. Hadis tentang telinga orang tak solat subuh dikencingi setan, hadisnya kuat. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Wa akhrajahu Ahmad. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad. Kalau disebut Ahmad dalam hadis itu berarti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Nama kitabnya Al-Musnad. Bisanadin sahih, sanadnya sahih dari Abu Hurairah. Sedangkan yang ada dalam Sahih Bukhari sama Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Yang ada dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah. Wa zada Ibnu Majah, ada pula dalam Ibnu Majah. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Musnad Ahmad, ada dalam Sunan Ibnu Majah. Ada tambahan Al-Hasan, kata Imam Al-Hasan. Kalau disebut dalam hadis Al-Hasan, maksudnya Imam Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, bukan sahabat Nabi. Inna baulahu wallahi thaqilun. Kencing setan itu, kata dia, thaqil, berat. Apanya berat? Banyak dan bau. Patutlah tertidur sampai jam 8. Penuh telinga itu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu hadis ke-184. Kita lanjutkan 185 dari Umar bin Khattab. Pak Ustadz, kenapa hadis itu banyak riwayat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas? Kenapa Abu Bakar Siddiq mereka sibuk? Abu Bakar Siddiq sibuk, Umar bin Khattab sibuk. Tapi ada riwayat dari mereka. Nih, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man nama an hizbihi, siapa yang tidur, au an syai'in minhu, siapa yang tidur, dia sudah membaca-baca wirid, membaca-baca doa, membaca-baca ayat, au an syai'in minhu, atau dia baca sebagian, faqara'ahu fima baina salatil fajri wa zuhri, lalu kemudian dia membaca wiridnya antara solat subuh dan solat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka pahalanya sama seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Yang paling bagus membaca zikir ayat saat solat malam. Tapi kalau tak bisa, maka diganti antara subuh sampai ke zuhur. Saya tak bisa kalau malam Pak Ustadz ngantuk berat, solat ayat pendek, nanti pas duha buat panjang, atau baca Qur'annya pagi. Kami membaca zikir anak-anak habis solat subuh. Ada yang bawa buku zikir? Zikir dan doa habis subuh. Saya di sini subuh Selasa, subuh Rabu, subuh Kamis, subuh Jumat, kecuali Jumat besok ada pengajian atau pas saya keluar. Habis sholat subuh membaca zikir, doa. Yang paling bagus dibaca malam. Kalau tak sanggup dibaca malam, maka gantilah antara sholat subuh dan sholat zuhur. Faqara'ahu fima baina salatil fajri wa zuhri. Kalau dibacanya antara subuh dan zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail,
maka pahalanya sama seperti membacanya di waktu malam. Sependek-pendek bacaan yang paling minimalis, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Tiupkan ke tapak tangan, disapukan ke muka. Disapu ke muka itu bahasa orang Melayu. Kalau bahasa Indonesianya diusapkan. Kebetulan yang mengajar orang Melayu disapukan. Dibawa orang itu sapu. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali. Ditiup ke tapak tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke badan, baru tidur. Supaya dijauhkan dari gangguan jin setan. Begitu juga kalau ada anak kerasukan setan segala macam. Jadi setan itu dari jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin itu ada. Cuman jin ini, jin di Indonesia ini, setan-setan di Indonesia ini setan penjajah semua. Belanda tak ada diganggunya, Jepang tak ada pengganggunya. Pas orang buka sekolah, masuk dia. Memang dasar hantu, memang dasar setan. Tapi dia ada. Siapa yang tak percaya kepada jin, berarti dia tak percaya pada Quran. Karena juz 29 ada namanya surat Al-Jin. Qul la in jitama'atil jinnu wal insu wa ma khalaqtul jinna wal insa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih minal jinnati wan nas. Aku tak percaya sama jin. Berarti kau tak percaya sama Quran. Kalau tak percaya sama Quran berarti kafir. Nauzubillah. Jadi kita wajib percaya sama jin. Wajib. Yang tak boleh itu makhluk Allah, kita makhluk Allah. Bacakan ayat Quran. Tapi kalau mau bacaannya panjang, Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Rabbil falaq sekali, Rabbin nas sekali. Pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu kemudian ayat kursi tengah Al-Baqarah, Allahu la ilaha qayyum, sampai ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baru kemudian zikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, baru ditutup dengan sholawat. Nanti kalau bukunya udah selesai cetak, ingatkan saya Ustazah, buku zikir sedang dicetak, nanti baru kita bagi. Dulu pernah dibagi? Belum? Nanti kita bagi untuk ibu-ibu insyaallah. Bapak-bapak juga boleh dikopi banyak-banyak. Asal jangan dikopi, ditulis di sampulnya, coblos nomor, tak boleh. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa ashabus sunan, disebutkan juga oleh penulis kitab sunan. Yang dimaksud penulis kitab sunan 4. Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. 2 sahih, 4 sunan. Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Hadis yang ke-186 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ausani khalili, kata Abu Hurairah, orang yang paling aku sayang berpesan kepadaku. Orang yang paling kusayang berpesan kepadaku. Yang paling kusayang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang yang paling kita sayang Nabi Muhammad. Ibu sayang sama bapak, bapak itu belum tentu menolong ibu. Ibu meninggal, dia kawin lagi. Bapak sayang sama ibu, ibu itu belum tentu nolong bapak. Bapak meninggal, dia kawin sama brownies, berondong manis. Yang sayang sama ibu sama bapak sampai ke surga cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyaklah berselawat kepada dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau percaya mau tak percaya, cakap saya terserah, nanti alami sendiri. Ausani khalili, orang yang paling kusayang berpesan kepadaku, maksudnya Nabi Muhammad. Apa pesan Nabi? Man nama, apa pesan Nabi SAW?
Bisiyami salasati ayamin min kulli syahr. Jangan tinggalkan puasa 3 hari tiap bulan. 13, 14, 15. Namanya puasa ayyamul bait. Kalau 1 hari yaum, kalau 2 hari yaumani, kalau 3 hari ayyam. Ayyam itu hari, bukan yang berkuku itu. Bahasa Arab itu ada tunggal, ada jamak. Kalau 1 masjid, kalau 2 masjidani, kalau 3 masajid. Hari bahasa Arabnya kalau 1 yaum, kalau 2 yaumani, kalau 3 ayyam. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau 1 hari, kalau banyak hari-hari. Kalau 1 masjid, kalau banyak masjid-masjid. Tinggal ngulang. Dalam bahasa Arab tak begitu, ada jamaknya. Jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Saya sanggup lebih banyak dari 3 hari. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Saya lebih sanggup banyak dari 8 hari. 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Atau pilih genapnya atau pilih ganjilnya. Namanya puasa Nabi dah. Saya lebih sanggup lagi puasa tiap hari. Puasa yang paling banyak. Namanya puasa dahar. Dal, ha, ro. Puasa dahar. Puasa dahar boleh dilakukan kalau tidak menyebabkan lemah badan. Ibu-ibu yang sudah tak ada suami, tak ada anak, tak ada tanggungan, tak menghalangi kerja, boleh. Siapa yang melaksanakannya? Aisyah. Setelah Nabi meninggal, tak ada suami, tak ada anak, dia puasa tiap hari. Saya ketemu dengan orang di Kudus, Jawa Tengah. Dia puasa tiap hari sudah 20 tahun. Malu saya waktu bertamu ke rumah dia. Kenapa? Dia gemuk, saya kurus. Sediakannya makanan. Silakan makan Pak Ustadz. Bapak nggak makan, saya puasa, mohon maaf Pak Ustadz. Dalam hati saya, masa ada tamu pula tuan rumah. Saya nggak bisa batalkan karena saya sudah puasa tiap hari selama 20 tahun. Yang punya mobil bis Haryanto apa Haryono? Entahlah pokoknya ujungnya. Dari Kudus. Baik Bapak tuh. Itu membuktikan bahwa kalau ibu-ibu yang selama ini ragu mau diet tuh tak betul, bahasa Inggrisnya diet. Yang ragu-ragu, kenapa ragu? Tapi jangan kita puasa niatnya mau menguruskan badan. Puasa itu lillahi ta'ala, kurus itu bonus. Hidup ini tidak terlalu ribet. Hidup ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Saya kalau saya pikirkan cakap orang udah pecah kepala saya. Kita kurus, dibilang orang kita tak makan. Kita gemuk, kata orang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ngapain kita pikirkan cakap orang? Mau kurus, mau gemuk, yang penting ibadah. Tak usah pikirkan cakap orang. Yang mau puasa silakan puasa. Wa rak'atai duha. Jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Jangan tinggalkan 2 rakaat duha. Usalli sunnatat duha. Rak'ataini lillahi ta'ala. 3. Wa an utira qabla an arqud. Jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Manfaat witir sebelum tidur supaya tidurnya dalam keadaan berwudu. Sebetulnya witir itu malam nanti habis tahajud. Apa belum tidur Pak Ustadz? Ini dalam hadis ini sebelum tidur. Mau sebelum tidur bagus. Mau nanti malam bagus. Yang tak boleh jangan 2 kali witir. Sebelum tidur dia witir. Habis itu dia sholat tahajud. Habis itu witir lagi. Witir itu artinya ganjil. Kalau 3 ditambah 3 jadi ganjil lagi. Kena. Saya witirnya Pak Ustadz setelah Isya langsung witir. Bagus. Nanti malam tinggal tahajud, tak usah witir. Saya witirnya Pak Ustadz nanti malam. Bagus. Saya tak pernah witir Pak Ustadz. Buat malam nih. Mudah-mudahan masih hidup malam nih. Wa fi riwayat Ibnu Khuzaimah
Dalam riwayat hadis ini, hadis tentang 3 pesan ini, jangan tinggalkan puasa 13, 14, 15, jangan tinggalkan sholat duha, jangan tinggalkan sholat witir. Hadisnya sahih paling tinggi. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, lastu bitarikihin, aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar. Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan, jangan sholat duha. Sholat duha itu nggak pernah dilaksanakan Nabi. Hadis itu ada 3. Pertama dibuat Nabi. Sunnah itu ada 3. Pertama dibuat Nabi, namanya sunnah fi'liyah. Yang kedua dicakapkan Nabi, namanya sunnah qauliyah. Yang ketiga perbuatan sahabat yang disetujui Nabi, namanya sunnah takririyah. Jadi kalau kau bilang saya hanya mau melakukan kalau dibuat Nabi, itu namanya menyunat sunnah. Karena sunat itu ada 3. Tidak semua mesti dibuat Nabi. Contoh tentang sholat duha ini, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah, wa an la ada'a rak'atai duha. Pesan Nabi, aku jangan sampai meninggalkan sholat duha. Fa innaha sholatul awwabin, karena sholat duha itu adalah sholatnya orang yang kembali ke jalan Allah. Ini jalan Allah, tapi waktu melewati jalan ini kadang kita lari ke kanan, lari ke kiri. Kembali ke jalan Allah, orang yang kembali ke jalan Allah itu disebut dengan awwabin. Sholat awwabin. Warawahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim min hadits Abi Darda, dari sahabat Nabi namanya Abu Darda. Terakhir 187 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Kalau kita bangun malam masuk waktu subuh, setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Tulang sendi. Ada Bapak Ibu yang tak punya tulang sendi? Setiap tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi, tulang sendi. Ini mesti dikasih sedekah. Macam mana mengasih sedekah tulang sendi? Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada sedekahnya ini. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi betul, banyak orang bertasbih entah subhanallah, entah semua. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil sadaqah. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, menyuruh orang buat baik sedekah. Ayo kita pengajian, Bu. Ayo kita sholat, Bu. Ayo kita ke masjid, Pak. Sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, melarang orang buat mungkar sedekah. Jangan kalian pacaran, jangan kalian berzina, jangan kalian minum khamar, jangan kalian pakai sabu, jangan kalian mabuk, jangan kalian kelahi. Wa tujzi'u min dzalika rak'atani. Semua sedekah tulang sendi tadi, tahmid, tasbih, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, bisa ditebus dengan 2 rakaat. Kapan itu? Yarka'huma minat duha. 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Begitulah hebatnya sholat duha. Siapa yang sholat duha, maka dia sudah menunaikan semua sedekah tulang sendi. Karena di dalam sholatnya itu ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Dan setiap badannya bergerak, sehat. Orang yang tidak olahraga, kalau sholatnya benar, sehat. Orang yang olahraga, tak pernah sholat, tak sehat. Badannya sehat, otaknya kotor. Banyak orang yang olahraga itu tak sehat. Karena instrukturnya aja yang bergerak. Dia di belakang. Itulah kaji kita pada kesempatan ini. Pada bulan subuh besok. Subuh besok tentang sholat sunat tasbih. Subuh besok tadi masjid mana? Saya tak ingat. Belum mana. Subuh besok
sholat sunat tasbih, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Nah itu besok insyaallah. Subuh besok, nanti malam tablik akbar. Itulah kaji kita. Mana kertas-kertasnya ustazah? Ada sebagian orang berpendapat membaca Yasin adalah bid'ah. Yasin itu apakah Quran? Apa hukum baca Quran? Iqra'ul Quran, dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah Quran. Apakah Yasin masuk dalam Quran? Masuk. Dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Dalil yang paling tinggi namanya Quran. Apakah di dalam Quran ada disuruh membaca Quran? Ya. Dalil nomor 2 adalah hadis. Apakah ada hadis menyuruh baca Quran? Ya. Iqra'ul Quran. Quran, hadis. Sekarang yang ketiga ulama. Apa kata ulama tentang membaca surat Yasin? Nama kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata dia dalam muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Sulit rezeki, baca Yasin. Susah mati, baca Yasin. Mana tahu kita disuruh orang menjenguk ke rumah sakit, tak mati-mati. Udah seminggu dibilang mati, tidak. Dibilang mau dikuburkan belum mati. Bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah usah bacakan, meninggal langsung. Dimudahkan Allah SWT. 2 gendang ya, kalau tak sehat mati. Usaha rezeki, bacakan Yasin. Seluruh dunia ini melarang kita membaca Yasin. Kalau Quran membolehkan, hadis menganjurkan, ulama memberikan motivasi. Ikut cakap orang atau ikut Quran sunnah? Ikut Quran sunnah. Oh, ikut cakap orang. Kalau kita ikut cakap orang nih, oh, gila kita dibuat orang. Sujud sajadah itu apa Pak Ustadz? Sujud itu namanya sujud tilawah. Nama sujudnya sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajadah, 15 titik dalam Quran. Ketika dibaca ayat itu, pas sedang baca, walaupun tidak sedang sholat, langsung sujud. Saya sedang transit di Bangkok. Bangkok itu ibu kota Thailand. Pas sedang transit di Bangkok, di samping saya ada orang Mesir. Dia baca Quran. Orang Mesir itu kalau nunggu pesawat baca Quran. Pas lewat ayat sajadah, sujud dia langsung. Allah Akbar. Menengok semua orang Bangkok. Kalau kebetulan ayatnya dibaca imam sedang sholat, maka imam tu sujud. Makmumnya ikut apa tidak? Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kalau dilawan imam itu namanya makmum oposisi. Kalau kebetulan sedang di masjid baca Quran, yang membaca itu sujud, yang mendengar terserah. Kalau mau sujud, sujud. Sunnah, baik. Apa yang dibaca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afidatahu biquwwatihi wa haulihi wa quwwatihi bi qadratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kuat-kuat. Nanti tahu kawan sebelah. Tak hafal kau ya. Jelas? Salat witir itu artinya penutup Pak Ustaz.
Kalau setelah Isya kita lakukan, sholat malam kita nanti bagaimana Pak Ustadz? Siapa yang bilang sholat witir itu sholat penutup? Witir itu artinya ganjil. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i, wal watr. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Memang ada hadis kata Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu di waktu malam itu adalah witir. Tapi itu bukan perintah, itu anjuran. Yang paling bagus sholat witirnya di ujung. Tapi kalau ada orang sholat witir di awal, hukumnya boleh, karena ada dalilnya. Yang tak boleh itu kita buat tak ada dalil. Kau kenapa buat itu tadi? Suka aku lah, aku mau ibadah, apa kau urus-urus aku? Tak bisa, karena ada aturannya. Tentang sholat witir di awal malam setelah Isya sebelum tidur, pernah tak ibu mendengar hadisnya? Sholat witir setelah Isya sebelum tidur di awal malam, pernah tak dengar hadisnya? Itulah yang kita baca tadi. Kemana ibu bapak semua? Kemana kalian waktu ku baca itu tadi? Jangan-jangan semua jamaah ini udah pulang. Yang di depan ini jin semua. Nah, itu yang ku baca tadi 183, 186. Nabi berpesan kepadaku. Siapa tadi itu? Siapa aku? Abu Hurairah. Katanya jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Jangan tinggalkan rakaat duha. Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Hah? Apakah ibu bapak pernah mendengar hadis pesan Nabi witir setelah Isya sebelum tidur? Baru aja kita kaji. Ilaha illallah. Itulah akibat belum makan kue. Ini pikiran tuh fokus dia ke kue. Jelas? Pak Ustadz, kira-kira sampai nggak doa kita untuk orang tua meninggal sedang sedang kita masih termasuk orang yang lalai, masih lemah iman. Imannya ada apa enggak? Asal ada sampai, walaupun low signal. Selama dia beriman sampai. Tapi kalau sudah tak beriman tak sampai. Mana dalilnya? Maka istighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampun mendoakan ayahnya karena ayahnya beda server. Tak Islam. Selama Islam maka doa sampai. Siapa saja yang datang mengikut pengajian Ustadz Somad ke Jalan Kamboja, maka dia lewat ziarah kubur 2 kali. Depan itu kan ada kubur. Waktu lewat kubur itu, saya berapa kali pun saya lewat di kubur itu tetap baca doa. 5 kali pun saya keluar tetap baca doa. Asal lewat, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lakumul afiyah. Mau balik, mau masuk kemari, itu juga. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu bacaan yang diajarkan Nabi. Tapi kami Pak Ustadz, diajarkan Ustadz kami pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa minimalis. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah kalian penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati yang mati duluan dan mati belakangan. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Semoga kami dan kamu dapat kebaikan. Tak ada keluarga saya di situ.
Apakah sampai doa saya itu ke mereka? Kok tahu ibu sampai? Pernah rupanya ibu jalan-jalan ke sana. Kok tahu ibu doa saya itu sampai? Karena diajarkan Nabi. Tak percaya sama Nabi, kafir, masuk neraka. Saya minta doakan kakak saya lekas sembuh. Nanti di akhir majelis kita baca doa. Mau tanya di luar tema Pak Ustadz. Bagaimana perhitungan besarnya zakat uang harus dikeluarkan untuk rumah saya tinggali saat ini? Punya mobil, harganya 500 juta. Sebetulnya 500 lebih, tapi kita kedua-dua kenal lama, 500 aja lah. Ada tak zakatnya mobil itu? Mobil itu ada zakatnya? Mana ada zakatnya? Mobil itu ada zakatnya. Punya rumah tipe 36, 150 juta. Ada zakatnya? Tak ada zakatnya. Zakat itu ada pada tabungan yang disimpan selama 1 tahun, tak berkurang. Batasnya 85 gram emas. 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. Ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang tabungan 100 juta. Amin. 100 juta ini apakah sudah kena zakat atau belum? Dari mana bilang udah? Tadi Ustadz bilang kan ambang batasnya 85. Ini kan 100. Ustadz jangan ngetes-ngetes kami terus. Nanti naik darah tinggi kami nih. Maka disimpan dari mulai 12 Rabiul Awal tahun lalu. Sekarang 12 Rabiul Awal bulan Maulid. 1 tahun disimpan lewat 85 gram kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh, bukan utang. Disimpan selama 1 tahun bulan Hijriah Muharram Safar. Jumlahnya lewat 85 gram sama dengan 80 juta untuk hitungan sekarang. Maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan tabungan ibu 1 miliar. Keluar zakat 25 juta. Jelas? Mobil tak ada zakatnya, motor tak ada zakatnya. Kecuali kalau ibu bisnis jual beli mobil. Itu lain. Tapi kalau mobil yang dipakai tak ada zakatnya. Rumah tak ada zakat. Ustadz, saya mau tahajud tapi tak ada pakai tidur. Apakah itu tahajud namanya? Dari mulai habis isya jam 8 sampai azan subuh jam 5, itu namanya qiyamul lail. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Kebetulan ibu tidurnya jam 1. Saya tidur jam 1 Pak Ustaz. Ibu kerja? Enggak. Terus nonton drama Korea. Sebelum tidur takut saya ketinggalan azan subuh, jadi saya sholat dulu. Apa namanya? Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak di waktu malam. Saya sholat qiyamul lail. Usolli sunnat qiyamil lail. Tapi kalau pakai tidur dulu, tadi kebetulan pas iklan tuh saya ada tertidur sedikit Pak Ustaz. Namanya tahajud. Dan saya sholatnya pas iklan dulu Pak Ustaz. Ada orang gitu, nonton, pas iklan, wudu. Nah, iklan lagi, sholat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Kalau pakai tidur namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam, bukan semua malam. Tahajudnya Nabi itu macam mana Pak Ustadz? Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi, baru sholat subuh. Saya ulang sekali lagi. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur lagi. Paham? Apa pula paham? Saya aja tak paham. Itu maka mengaji itu penting paham. Setengahnya tidur, sepertiganya tahajud, seperenamnya tidur. Kok ibu paham? Cemana cara menghitungnya? Sekarang saya ajari cara menghitungnya. Menghitungnya dari Isya sampai ke subuh. Sekarang kita perhitungan di Pulau Sumatera. Walaupun yang menontonnya ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua. Beda jam sana. 3 jam beda kita dengan saudara kita di Raja Ampat. Kami di Riau, Sumatera, habis sholat Isya jam 8. Azan subuh jam 5. Sekarang kita hitung. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 9 jam. Tadi rumusnya yang pertama, masih ingat? Setengahnya tidur. 9 jam bagi setengah, berapa? 4,5 jam. Oke, jam 8 tidur. 9, 10, 11, 12. Berarti bangunnya jam 12,5. Itu yang dimaksud dengan nama sulusahu, nama nisfahu, tidur setengahnya. 9, 10, 11, 12,5. Paham? Dah. Baru tadi yang jurus kedua, sepertiganya tahajud. Berapa nih? 9 jam. 9 jam. Sepertiganya berapa? Tadi jam 12,5. 1,5, 2,5, 3,5. 1,5, 2,5, 3,5. Berarti jam 3.30 Nabi tidur. Terus jurus yang ketiga, seperenamnya tidur lagi. 9 jam nih, seperenamnya itu berapa? Seperenam, 1,5 jam. Tadi tidurnya tadi jam 12,5, 1,5, 2,5, 1,5, 2,5, 3,5. Dari 3,5 ke jam 5 tuh 1,5 jam kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan 1/6. Paham? Ada kalian catat? Setengah tidur, sepertiga tahajud, 1/6 tidur lagi, baru sholat subuh. Itu yang afdal. Catat cara menghitungnya tadi, catat. Udah catat semua? Catat. Yang tak paham tanya yang menulis. Rupanya yang menulis pun tak paham juga. 9 jam. Setengahnya 4,5 jam. Sepertiganya 3 jam. 1/6-nya 1,5 di ujung. 4,5 jam tidur, 3 jam, baru 1,5. Itulah makna hadis Nabi, cara pembagian malam. Itulah kaji kita pada kesempatan kali ini. Maghrib sebentar lagi.
Ala hazihin niyah, mudah-mudahan diberikan Allah kebaikan, kekuatan iman dan Islam, dijaga Allah kita dari segala perbuatan maksiat, diberikan kita istiqomah, anak-anak soleh dan solihah. Ala hazihin niyah, untuk yang niat baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini, bersihkan kami dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Semua yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, berikan kesabaran, berikan kekuatan, berikan balasan yang terbaik. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab. Wala dainan illa qadaitah. Yang dililit utang piutang, tolong supaya lepas dari jeratan riba. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha baik bagi kami. Illa qadaitaha wa yassartaha, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita siap-siap salat maghrib. Habis itu nanti ke Masjid Al-Muttaqin, Simpang Garuda Sakti, Simpang 4 lampu merah, Muttaqin sebelah kanan. Kontak lagi Ustaz Al-Nob. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.